Ya yi yu bai. Yu yan yani yayna minal muini mayi yan yani ya. Shashi shubash. Shushan shani shashna minal mushni. Mashishan shani sha. Jaji jubaje. Jujan jani jajana minal mujni majijan jani ja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'd. Sahabat Quran minta Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah dengan izin Allah bersua kembali di majelis kajian tahsin rutin kita setiap malam Sabtu. Yang tentu ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah, mendekatkan hubungan kita dengan Al-Qur'an, dan tentu puncaknya adalah dengan ini kita dapat memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah pula kita akan bertemu dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam atas Nabi kita, Nabi tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga para keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya. Baik, sahabat, bagaimana kabarnya semuanya? Harapannya sih insya Allah mudah-mudahan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Dan tentu kita pun mendoakan saudara kita yang bisa jadi ada yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakitnya, dan mudah-mudahan setiap sakit yang derita menjadi penggugah dosa. Dan bagi saudara kita yang mendapatkan kesulitan atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah pun memberikan jalan keluar, ya, dan dijadikan setiap kesulitan itu bagian dari cara Allah menggugurkan dosa. Dan tentu juga mendoakan saudara kita yang belum sempat atau belum dapat bergabung di majelis kita ini, kita doakan mudah-mudahan Allah kuatkan hatinya, Allah tanamkan hidayah, semoga tersentuh hatinya untuk bergabung. Amin ya rabbal alamin. Kita akan mulai materi kita, tapi untuk keberkahannya mari kita mendengarkan lantunan ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sanasimuhu 'alal khurtum. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين
فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. Allahumma rahmana bil Quran. Demikian bacaan surat Al-Qalam ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini mendatangkan keberkahan buat kita semua dan semoga pula mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat Quran untuk Allah, kita akan melanjutkan pembahasan kita ya. Pada makharijul huruf, masih tentang tempat keluar huruf ya. Masih ingat kalau rongga mulut mengeluarkan apa? Mengeluarkan vokal ya, a, i, u ya, sudah kita bahas. Yang kedua yaitu tenggorokan ya. Tenggorokan terbagi tiga. Yang pertama tenggorokan bagian bawah ya, yaitu apa? Huruf hamzah dengan h, a, h. Berikutnya yang keluar dari tengah tenggorokan ya, wasatul halq, yaitu ain dan ha, a, ha. Berikutnya tenggorokan bagian atas ya, atau umumnya dalam tajwid disebut adnal halq ya. Ya, huruf ghin atau ghain dan kha. Ya, gha, kha. Kemudian yang keluar dari lidah ya, pangkal lidah apa? Qa, ka. Sudah kita bahas ya. Berikutnya bagian tengah lidah. Apa itu? Ja, sha, ya. Jim, shin, ya. Oke. Jim, shin, ya. Baik, kita bahas satu-satu. Mohon konsentrasi karena kita akan coba fokus kepada pembahasan di mana huruf itu keluar ya. Di mana itu huruf keluar. Kita mulai yang mudah dulu. Tadi ja, saya, kita balik ya, saja. Nah, itu gampang ya. Kalau ditanya huruf yang keluar dari tengah lidah apa? Ya saja, gitu ya. Ya, sya, dan jim, ya, shin dan jim. Baik. Nah, huruf ya ini adalah huruf yang memang sehari-hari kita gunakan, ya. Ya, sayang, yang itu, supaya, gitu ya. Ya, yi, yu. Gampang ya, mudah ini mah, ya. Ya, yi, yu. Letaknya apa? Di tengah lidah, bagian tengah lidah. Kalau ini
ilustrasinya lidah ya, ujung, pangkal, nah di tengahnya ya. Ya, yi, yu. Nah, ini ada gambarnya di sini di tengah ya. Naikkan ya, yi, yu. Dimatikan ai, i, ui. Ai, i, ui. Tasdid ayya, iyi, uyu. Ya. Ayya, rasakan tengah lidah ya, ketika tasdid itu dan juga sukun itu terasa letak posisinya di mana ya. Ayya, iyi, uyu. Dipanjangkan ya, yi, yu. Oke. Dan coba kita bacakan dengan pola di bawah ini. Ya, yi, yu, bai. Bai. Ya, ingat ya, waktu kita membahas tentang vokal, kalau ya mati di dahulu vokal A yang disebut dengan lain, gitu ya, maka pastikan ke I, bukan ke E. Bai, tidak, tapi bai. Ya, ya, yi, yu, bai. Sama dengan ghairi, baiti. Hati-hati ya, tidak baiti, tidak laili, gitu ya. Oke, kaifa tidak, tapi kaifa. Oke. Ya, yi, yu, bai. Yu, yan, yani. Kalau dimasukkan, diidghamkan. Yu, yan, yani, yaina minal muini. Ma, yi, yan, yani, ya. Ya, dilatih ya, khusus untuk menyebut huruf, latih huruf ya. Ya, sekali lagi. Ya, yi, yu, bai. Yu, yan, yani, yaina minal muini. Ma, yi, yan, yani, ya. Kita sudah pernah membahas tanwin ketemu ya atau nun mati ketemu ya, itu idgham bi gunnah, disertai dengan gunnah. Jadi bisa juga dilatih di sini walau bukan baca Quran kan, ini hanya sekedar latihan. Tapi dibiasakan, karena kalau sudah masuk Quran, maka mau tidak mau tidak saja mengidghamkan, tapi ma'a biqail gunnah, disertai dengan gunnah. Oke. Sekali lagi, coba dilatih di rumah masing-masing. Ya, yi, yu, bai. Yu, yan, yani, yaina minal muini. Ma, yi, yan, yani, ya. Ya. Ya, bahasa. Sudah biasa bahasa kita ya. Fil ummiyin. Ummiyin. Ya, tasdidnya ditegas dan juga panjangnya ya. Nah, nanti kita pelajari tentang mat apa nih? Mat tamkin ya. Oke. Lanjut. Yukadzibu, yu. Yukadzibu, ya, yi, yu. Oke. Vokal U-nya. Kemudian aidihim sama dengan tadi bai, baina ya. Aidihim. Oke. Yaqulu ya laitani, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Oke. Huruf ya. Berikutnya kita lanjut ke huruf yang kedua. Sya. Huruf sya. Nah, ini sedikit pelajaran atau semacam solusi lah ya, buat sahabat-sahabat yang belum bisa menyebut huruf sya, atau murid kita ya, atau teman kita atau anak kita yang sulit menyebut sya. Sebenarnya mudah. Mudahnya apa? Ambil temannya ya. Apa itu ya tadi? Coba ditasdid ayya ya, dilatih ayya tengah lidah, maka tinggal kalau ke sya tinggal hembusan udaranya. Aisyah, ayya, Aisyah. Mudah karena makhrajnya tidak pindah. Tempat yang sama, ayya, Aisyah. Coba dilatih ya. Nah, bagi yang sudah bisa ya udah gampang ini mah. Tapi bagi yang belum, nah rasanya memang agak sulit ya, karena mungkin tidak terbiasa. Atau ketika kita ngajarkan teman kita, anak kita, peserta kita pengajian, nah pendekatannya kepada huruf yang dekat
atau di tempat huruf yang sama, ya, tempat keluar yang sama, yaitu kayak ini, yaitu di tengah lidah. Ayya, Aisyah, Ayya, Aisyah. Udah ya? Oke, kita latih. Syashishu, syashishu, ash, ish, ush, ash, ish, ush. Tasdid. Asya, ishi, ushu. Sekali lagi. Asya, ishi, ushu. Oke. Berikutnya dipanjangkan sya, shi, shu. Oke. Bisa ya? Kita lanjut dengan pola di bawah. Yang kedua. Syashi, shubash. Shushan, shani, shashna, minal mushni. Mashishan, shani, sha. Terapkan tajwidnya ya. Hubungan antar huruf. Ya, ketika ada tanwin ketemu dengan huruf ikhfa, maka ikhfakan bacaan disertai dengan gunnah ya. Oke, sekali lagi. Syashi, shubash. Shushan, shani, shashna, minal mushni. Mashishan, shani, sha. Lihat ya, dengungannya diterapkan. Oke. Fokus kembali lagi kepada makhraj tempat keluar huruf sya di tengah lidah. Kita terapkan dalam kata asyaiton, asyai, atau kita baca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaiton. Tengah lidah ya. Minasyaitonir rajim. Oke. Syiqaq. Saat vokal ini syiqaq. Syuhada, syuhada, ya, ashtata, ashtata. Bisa ya? Dilatih ya sampai pas tempatnya bahwa sya ini keluar dari tengah lidah. Ambil contoh kalimat yang ada di paling bawah. Wa syahida syahidum min bani Israil ala mithlih. Hati-hati, ada 3 huruf yang sepertinya dalam sehari-hari kita sama. Ya, ya, penyebutannya, desisannya gitu ya. Padahal 3-3-nya beda-beda ya. Sya tengah lidah, sin nanti kita pelajari di ujung lidah. Begitu juga mithli, hati-hati juga di ujung lidah tapi sandarannya beda ya. Nah, ini harus bisa membedakannya ya. Wa syahida syahidum min bani Israil ala mithlih. Min bani Israil ala mithlihi fa'amana wastakbartum. Desisannya lepas, dan ini akan dibahas pada pertemuan berikutnya ya. Mithlihi beda juga, tapi kita fokus dulu nih sya-nya di tengah lidah. Wa syahida syahid, wa syahida syahid. Bisa ya? Oke, jadi 2 huruf ini harus dipastikan keluar dari tengah lidah, huruf ya dan huruf sya. Selanjutnya kita akan bahas huruf jim setelah kita talaki bersama ya. Dan saatnya kita bertalaki membacakan surat Al-Qalam yang tadi dibacakan. Sanasimuhu 'alal khurtum. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah iz aqsamu liyasrimunna wala yastasnun fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum naimun فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين سناسمه على الخرطوم إن بلونا
كما بلغنا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستصنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون Ya, فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين sanasimuhu ala khurtum inna balawnahum kama balawna ashabal jannah is aqsamu la yasrimunnaha musbihin wala yastasnun fatafa alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun wa asbahat kassorim fatanadaw musbihin sanasimuhu alal khurtum inna balawnahum kama balawna ashabal jannah id id aqsamu la yasrimunnaha musbihin wala yastasnun فطاف عليها طائفة من ربك ta'ifum mir rabbika. Ta'ifun. وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين sanasimuhu 'alal khurtum inna balawnahum kama balawna ashabal jannah aqsamu la yasrimunnaha musbihin wala yastasnun fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين. Surat Al-Qalam ayat 16 hingga ayat 21. Luar biasa ya. Sudah berusaha untuk membaca dengan baik. Hanya saja memang ada catatan ya. Bagi sahabat tadi, sahabat AA Kurnia, la yasrimu ya. Tidak li yasrimu ya. La yasrimun nah musbih. Kemudian qalqalahnya diperhatikan aqsamu. Kemarin sudah kita bahas. Jadi hampir pengucapan itu mengembalikan bacaan huruf qa, al-qosa, dan insya Allah akan dibahas ulang nanti pada pertemuan berikut berkaitan dengan sifat. Kita memang belum membahas sifat ya. Kemudian sahabat Leli dan juga sahabat Nizar ya, memang ini berkaitan dengan kelancaran, artinya refleksi pengucapannya perlu banyak ini jam terbangnya. Jadi artinya nih volume tilawahnya harus diperbanyak lagi agar refleks dalam mengucapkan. Karena memang berdampak kalau lancar itu nanti berdampak kepada panjang pendek. Yang tadinya seharusnya pendek karena sembari berpikir jadi manjang bacaannya. Ada kita istilah itu jadi mat tafkir ya, mat sembari mikir. Nah, itu ya. Jadi untuk menghindari itu semua coba diperbanyak lagi volume bacanya. Kemudian juga hati-hati tidak boleh panjangnya berlebihan atau kelebihan ya. Yang 2 harokat harus konsisten. Kita sudah bahas di materi sebelumnya. Maka bagi yang baru bergabung nih, ahlan wa sahlan, sahabat-sahabat yang bergabung, untuk menguatkan pembahasan sebelumnya bisa bergabung di majelis kelas talaki. Kelas talaki baik itu yang baru gabung untuk meningkatkan kemampuan dari kelas dasar maupun yang masuk ke level 2 saat ini gitu ya. Oke, kemudian buat sahabat Resti Fauzia
Hati-hati jangan sampai ada tawalud ya. Tawalud itu apa? Membaca pantulan tapi bukan qalqalah. Nah, itu ya. Jadi hati-hati seperti biasanya si huruf-huruf lam, jadi ale, nah, hati-hati ya. Tidak boleh memantulkan. Dan alhamdulillah tadi ditutup oleh sahabat Safril, luar biasa udah keren bacanya. Nah, nanti tinggal ditingkatkan pada materi berikutnya. Alhamdulillah. Baik, sesi berikut yang kedua tilawah talakinya silakan. Anigdu ala harfikum in kuntum sarimin. Fantalaqu wa hum yatakhafatun. Alla yadkhulannahal yawma alaikum miskin. Wa ghadaw ala hardin qadirin. Fa'amma Falamma. ra'au Falam lam bukan a. maaf falamma ra'auha qalu inna ladallun. أنبدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون Anigdu ala harfikum in kuntum sarimin. Fantalaqu wa hum yatakhafatun. Alla yadkhulannahal yawma alaikum miskin. Wa ghadaw ala hardin qadirin. Falamma ra'auha qalu inna ladallun. أنغضوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون Anigdu ala harfikum in kuntum sarimin. Fantalaqu wa hum yatakhafatun. Alla yadkhulannaha al-yawma alaikum miskin. Wa ghadaw ala hardin qadirin. Falamma ra'auha qalu inna ladallun. Kasih barakallahu fiik. Baik, barakallah. Baik, alhamdulillah luar biasa sahabat sudah membacakannya mulai dari sahabat Reni, Afandi, Yunita, Edo dan sahabat ini yang terakhir tadi ya. Luar biasa untuk sahabat Reni dan menyusul sahabat Ahmad Afandi ya. Gunanya hati-hati ya. Kita sudah pernah bahas dan bagi sahabat yang bergabung di kelas talaki itu bisa mendapatkan video yang sudah kita rekam ya dalam materi sebelumnya. Jadi hati-hati ketika memperhatikan ikhfa itu ternyata
disertai dengan gunnah, ma biqol gunnah. Nah, hati-hati seperti in kuntum ditahan ya, tidak in kuntum ya. Fantalaqu ditahan ya. Alaikum miskin gunnah gitu ya. Ya, ini buat sahabat Reni dan sahabat Afandi. Untuk sahabat Yunita, alhamdulillah sudah bagus ya, sama dengan tadi sahabat Edo dan sahabat Trini. Hanya saja tadi apakah ngezoomnya yang sedikit miss begitu? Hati-hati untuk qalqalah, jangan dihentak ya. Kayak ayat 24. Alla yadkhulan yadkhu. Jadi mengalir ya. Tidak yadkhulan, tidak. Yadkhulannaha. Demikian. Alhamdulillah sudah bagus. Baik sahabat yang untuk Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan materi kita masih di makharijul huruf, tempat-tempat keluar huruf yang keluar dari tengah lidah ya. Tadi sudah kita bahas huruf ya, kemudian apa lagi? Huruf sya. Nah, berikutnya kita akan bahas yang ketiga, yaitu huruf jim ya. Huruf jim. Hati-hati dalam penyebutan huruf jim ini, memang kadang kita menghembuskan udara. Nanti kita bahas khusus kaitan dengan sifatnya, tapi dipastikan dulu tengah lidah dulu. Kalau jadi begini sahabat, ketika penempatan ini sudah pas, itu sekitar 50-60% bacaan kita itu sudah benar ya. Tinggal ditopang oleh oleh sifat nantinya, caranya mengeluarkannya. Tapi ketika ini sudah masalah dari awal, yaitu makhrajnya tidak tepat, ya udah, hal yang lain juga tidak bisa menopangnya, seperti dari segi sifat gitu. Karena dari makhrajnya salah, ya walaupun bagaimana cara keluarnya itu tetap agak sulit untuk tepat ya. Makanya tempatkan dulu tempatnya gitu ya, agar keluarnya tepat gitu ya. Jadi pastikan dulu huruf jim itu di mana? Tengah lidah. Konsentrasi kalau tadi ayya tengah-tengah ya, dengan asya, nah tinggal kuatkan jimnya, aja. Coba bandingkan ayya lembut, asya hembus udara, aja. Makhrajnya sama. Oke, coba bandingkan yang tadi kan huruf ya. Dan mari kita lihat gambarnya. Ayya, kemudian asya, kemudian aja. Ya. Hati-hati jangan menggunakan punggung depannya. Ya, kemungkinan jadi hembus nanti. Aja, tidak ja. Ya, terutama saudara kita yang dari Jawa ya, mungkin kebanyakan memang agak sulit, tapi kalau sudah belajar insya Allah ya, aja, tidak aja, tengah lidah, aja, iji, uju. Coba ya, ja, ji, ju, tengah, matikan, ij, uj. Belum qalqalah ya, kita tidak bahas qalqalah dulu, pastikan makhrajnya. Walau ini sebenarnya sudah dibahas qalqalahnya, tapi ini pastikan dulu makhrajnya, ij, uj. Oke. Kemudian ditasydidkan aja, iji, uju. Panjangkan bacaannya ja, ji, ju. Ya. Sekali lagi ja, ji, ju, ij, uj, tengah lidah ya, aja, iji, uju, kemudian ja, ji, ju. Kalau tepat, maka pantulannya bulat suara itu. Aje, ije, uje. Karena makhrajnya udah tepat. Ya. Aje, ije, uje. Walau nanti ditopang juga dengan sifat. Ya. Nanti insya Allah akan lebih mantap lagi ketika kita paham tentang sifat. Ya. Oke, sekali lagi. Aje, ije, uje. Kita terapkan di bawah. Jaji, jubaje. Jaji, jubaje.
jujan jani jajna minal mujni majijan janija. Dicoba ya di rumah. Jaji jubaje jujan jani jajna minal mujni majijan janija. Atau kepanjangan dipotong-potong. Apalagi ini buat latihan saja bukan ayat. Boleh dipotong-potong semampunya. Jaji jubaje jujan jani jajna minal mujni majijan janija. Silakan dilatih ya. Pastikan makhrajnya, tempat keluarnya di tengah lidah ya. Contoh kata atau bahasa Arabnya kalimat jahannam, jahannam, jihada, jihada, jufaa, tajri, tajri. Mungkin ada yang bertanya gimana bedanya dengan za? Nanti aja ya, za, ro, ro titik ya, za. Nanti kita temukan dua huruf ini beruntun ya. Tajza, tujza, nah itu ya. Nah ini lumayan nih. Oke, pelan-pelan dulu satu-satu ya. Butuh kesabaran untuk terus mempelajari dan melatihnya. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah. Ya. Wa man yakhruj min baitihi muhajira. Jira, tidak ji, tapi ji tengah lidah ya. Yakhruj, yakhruj, tarik nafas sampai habis. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih. Nah, itu ya. Ya, kalau ada sambungannya nih. Jadi kita cukupkan dulu sampai di sini. Oke. Baik, untuk talaki kita saat ini kita coba mentalakikan bacaan ini. Ya. Jahannam, jihada, jufaa, tajri, dan wa may yakhruj. Ya, dan hati-hati terapkan juga dalam materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu ketika nanti ketemu ya idgham bi gunnah, ya min baiti iqlab ma'abi qail gunnah juga, hati-hati gunnah juga ya, hati. Jaji jubaj jujang jani jajna mina mujni majijan janija. Oke, lanjut. Contoh riba, jahannama jihadan jufaan tajri wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih. Jaji jubaja jujan jani jajna minal mujni majijan janija. Jahannama jihada jufaa tajri wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih. Jaji jubaj jujan jani jajna minal mujni majijan janija. Jahannam jihada jufaa tajri wa man yakhruju min baitihi muhajiran ilallahi wa rasuli. Jaji jubaj jujan jani jajna minal mujni majijan janija. Jahannam jihada jufaa
tajri wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasuli جوجا جنجنا من المجن مجيدا جنجا جهنم جهادا جفاء تجري ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله. Baik, sudah 5 orang. Baik, sahabat Quran untuk Allah SWT luar biasa. Berusaha keras ya untuk tepat dalam menyebut huruf jim ya, jajiju. Oke, buat tadi sahabat sahabat Rita ya, alhamdulillah udah bagus ya. Hanya saja jimnya masih pecah ya. Nah, insya Allah nanti akan perdalam lagi pada batch yang ketiga, kita bahas sifat. Ini masih makhrajnya. Nah, artinya untuk makhrajnya udah tepat. Hanya saja dari segi sifat ya yang perlu dibahas lagi berkaitan dengan apakah dia hembus udaranya atau tidak, apa yang menyebabkan jadi pecah. Nah, itu kita bahas ya. Oke, berikutnya sahabat Akbar, alhamdulillah tadi udah bagus ya. Nah, luar biasa. Oke, sahabat Wia ya dan Subhan, dan berikutnya juga sahabat Anis, hati-hati gunahnya ya. Wa man yakhruj, nah itu gunah ya. Termasuk jahannam. Sabar ya, walau dalam latihan tetap kita harus terbiasa mengucapkan nun tasdid, mim tasdid itu harus ditahan, jangan disamakan dengan huruf yang lain. Begitulah karakter baca Quran itu spesialnya saat nun dan mim ini dibahas khusus. Karena memang apa? Sudah dibahas belum? Oh, belum ya. Makhraj huruf nun dan mim itu 2 tempat. Ya, 2 tempat. Sehingga pada kondisi tertentu maka dia akan beda bacanya. Jangankan kondisi tertentu, dari huruf saja sudah beda makhrajnya. Yang lain itu makhrajnya cuma 1, sementara nun dan mim itu 2. Maka tentu saat dibacakan harokat tersendiri dia akan bunyinya beda. Begitu ya. Nah, buat nun dan mim bagaimana bedanya? Untuk nun tasdid atau mim tasdid ya dia harus ditahan ya. Ukurannya 2 kali tasdidan. Ini sudah kita bahas sebelumnya ya. Baik, saya kira itu yang perlu kita koreksi ya. Masih di sesi yang kedua, bagian kedua ini tilawah, disilakan. Bal nahnu mahrumun. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'din yatalawamun. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Bal nahnu mahrumun. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين Bal nahnu mahrumun. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin.
Wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatalawamun. Qalu wailana inna kunna taghin. Bal nahnu mahrumun. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'di yatalawamun. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Bal nahnu mahrumun. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatalawamun. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Ini sudah 20 orang yang ikut gabung untuk talaki ya. Luar biasa. Alhamdulillah bacaannya cukup bagus ya. Terutama tadi yang awal-awal di sesi yang keempat ini talaki, sahabat Amron, sahabat Safrina, sahabat Rudianto, alhamdulillah ini udah cukup bagus ya dari segi makhrijul huruf dan juga materi sebelumnya level pertama ya, yaitu kaitan dengan konsistensi panjang, keseimbangan gunnah. Nah ini alhamdulillah luar biasa. Untuk sahabat Desra tadi tinggal huruf qaf wa aqbala, pantulkan dengan mengalir, wa aqbala ba'dhum ala ba'dhi. Dan juga sahabat Rayas tadi udah bagus ya. Hanya saja tadi awsatuhum tidak boleh, tidak ada yang panjang ya, tidak awsatuhum. Bagus, alhamdulillah. Tentu sahabat-sahabat semua untuk lebih detail akan dikoreksi sedalam mungkin dan memang perlu waktu gitu ya. Nah, tentu diharapkan bisa bergabung di kelas-kelas tahsin yang kami pun menyiapkannya, ini luar biasa ya. Semoga bisa bergabung yang belum bergabung, karena alhamdulillah sudah 370-an orang yang sudah bergabung di kelas talaki yang dibimbing oleh guru-guru kita yang sudah siap ya mengoreksi bacaan kita. Alhamdulillah. Pertama ada pertanyaan, Ustaz. Ya. Saya izin bertanya bagaimana cara baca ro tasydid yang jatuh setelah harokat kasroh. Apakah mulutnya dimonyongkan atau tidak seperti pada lafaz basmalah? Ya. Untuk huruf ro, sebenarnya penyebutan ro itu tidak ada manyun kecuali vokal uru. Jadi vokal a ya ro gitu ya. Nah, justru yang ditanyakan itu apakah posisinya tebal atau tidak, bukan monyongnya ya. Oke. Jadi patokan utamanya ini juga belum dibahas ya, karena ini pembahasan nanti level 4 ya. Jadi butuh kesabaran, tapi karena sudah ditanya saya akan menjawab dengan singkat bahwa kondisi huruf ro itu dibaca tebal itu saat vokal a dan u. Itu umumnya begitu. Apakah didahului oleh vokal kasro, fathah, dhamma, tidak jadi masalah, atau huruf yang lain tidak masalah, karena posisinya sudah bervokal, maka ketentuannya adalah kondisi vokal. Kalau vokal a dan u pasti itu tebal gitu. Nah ini riwayat hafaz ya, beda lagi nanti riwayat yang lain ya. Seperti riwayat Warash itu udah beda. Untuk hafaz an Asim itu tebal gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak hirro, tidak hir tipis dulu baru ro, tidak langsung hirro. Nah gitu. Jadi langsung dibaca tebal. Seperti itu.
untuk pertanyaan berkaitan dengan ro. Berikutnya ada yang mau ditanyakan lagi? Selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Mau nanya, kalau mengawali bacaan Al-Quran di tengah surah, utamanya baca ta'ud sama basmalah atau cukup ta'ud saja? Baik, ini pernah disampaikan sebelumnya, tapi karena ditanya lagi mungkin diulang ya. Jadi gini, sahabat, keumuman kita di dalam beraktivitas itu selalu diawali dengan basmalah, gitu ya. Dan itu sudah sunnahnya begitu. Tapi menjadi sebuah khususan kalau ada dalil datang yang mengkhususkannya, gitu ya. Mohon maaf kalau masuk masjid tidak lagi Bismillah, karena sudah ada doanya. Allahumma ftahli abwaaba rahmati, kan begitu ya. Maaf kalau masuk toilet gimana? Allahumma inni a'udzubika, nggak pakai lagi Bismillah, karena memang udah pengkhususan. Dan ternyata bagaimana dengan pengkhususan Quran? Ternyata ada pengkhususannya, yaitu faida qara'tal Quran fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu perintahnya ya. Apabila hendak membaca Quran, maka berlindunglah kepada Allah. Nah, cara berlindungnya itu dengan membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. A'udzubillahil azimi minasyaitonir rajim. Nah, macam-macam pengucapan ta'awudnya. Tapi intinya bahwa mengawali tilawah itu dengan ta'awud, bukan basmalah. Lalu bagaimana dengan basmalah? Pertama pendapatnya, ini ada pendapat lain bahwa baru dibaca kalau memang ada basmalahnya. Gitu. Atau yang kedua, mustahab, ya dibolehkan begitu ya. Setelah ta'awud, silakan lanjutkan basmalah. Terutama memang pertanyaan tadi, bagaimana dengan bacaan tengah ayat begitu atau tengah surat? Nah, maka memang yang paling utama itu adalah ta'awud. Ya, adapun kalau menambahkan dengan basmalah ya tidak dilarang. Ya, silakan saja. Begitu ya jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan, Bismillah. Ustaz, mohon tipsnya supaya makhraj huruf jimnya tidak pecah atau becek. Ya, ini akan dibahas di sifat ya. Jadi mohon sabar. Pembahasannya ini memang cukup panjang ya. Jadi saya sih pengennya, umumnya sih saya membahasnya secara cepat begitu. Tapi setelah dievaluasi rasanya tidak perlu dikejar-kejar ya. Ya, pembahasan ini memang butuh kesabaran kita pelan-pelan. Kalau kita, satu contoh saja, kalau kita sudah faham makhraj yang tepat, sebenarnya tidak sulit untuk membaca dengan tepat, gitu ya. Dan kebanyakan kesalahan itu terjadi karena tidak tahu tempat, yang penting bunyi. Nah, maka coba tepatkan dulu penempatannya makhraj itu. Insya Allah bunyinya sudah 80% itu sudah masuk begitu ya. Insya Allah ditambah dengan sifat yang kita pelajari ke depan. Nah, maka ini akan jadi 100% insya Allah ya. Jadi sabar ya. Atau wah udah nggak kuat nih sebenarnya gimana? Ya udah gampangnya gini. Kan ada sifat namanya lawannya hamas itu jahar, gitu ya, jahar. Nah, ternyata jahar itu tidak menghembuskan udara. Nah, pastikan dulu ketepatan makhrajnya, yang kemudian coba nahan, jangan sampai hembus. Jangan sampai nah, jangan boleh ada nah, itu ya. Kebanyakan pecah itu karena ada c-nya ya. Jadi jauhi ada c, karena dalam bahasa Arab tidak ada c ya. Mereka tidak mengenal cendol, gitu ya. Oke, insya Allah nanti akan dibahas lebih dalam pada materi berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir Ustaz ya. Ya. Mau tanya Ustaz, huruf shin kecil di atas huruf sod itu gimana cara bacanya? Ya baik, ini kalau dibahas itu nanti lintas riwayat ya. Terutama kalau hafaz itu ada temannya ya Syu'bah gitu ya. Jadi ada bacaan sod dibaca sin, atau sod tetap di sod gitu ya. Nah, untuk sementara karena ada isyarat-isyarat yang ada di dalam yang kita baca, yang Quran yang biasa kita pakai. Nah, maka di sini kalau ada sin yang di atas dibaca sin, bastoh misalkan. Tadi tidak bas.
bas, tidak. Bas aja biasa, walaupun tulisannya sod, tapi karena ditandai oleh sin di atasnya bahwa sod itu dibaca sin. Itu aja untuk sementara ya. Bahasannya memang lintas riwayat nantinya insya Allah. Mudah-mudahan panjang usia. Beres tahsin level 4 kita bahas lintas riwayat ya, terutama riwayat yang masih berdempetan dengan di bawah Imam Asim ya. Jadi di bawahnya itu ada Hafaz, ada Syu'bah insyaallah. Sahabat Quran untuk Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita pada pekan yang lalu bahwa kita selalu berdoa kepada Allah. Setiap rakaat minimal berarti 17 kali, yaitu kalimat ihdinas shiratal mustaqim, yang kemudian kita pahami bahwa permohonan ini berkaitan dengan hidayah yang menyangkut ilmu atau yang disebut dengan hidayatul dilalah, dan yang kedua menyangkut action di dalam menjalankannya atau hidayatul taufik. Sahabat Quran, hidayatul taufik ini memang sesuatu hal yang sangat mahal dan tidak terharga. Kenapa? Karena ini adalah ketentuan Allah. Ini adalah kehendak Allah. Sesuai dengan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapa yang kamu cintai. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah. Ini menunjukkan bahwa hidayah itu taufik itu adalah kuasa Allah. Nah, hanya saja yang menjadi permasalahannya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah itu taufik. Hidayah itu dilalah. Yaitu di mana Allah memberikan petunjuk berupa ilmu, berupa arah mana jalan yang baik, mana yang buruk. Nah, seringkali ini kita tidak menindaklanjuti pemahaman ini. Seperti halnya kita saat ini. Mungkin saja apa yang kita realisasikan saat ini ternyata sahabat kita yang lain itu sudah tahu bahwa oh iya ini ada kesempatan, oh ini ada penawaran dari Quran Best, bahwa ini ada majelis Al-Quran, ada majelis tahsin. Tidak saja disuguhkan bentuk tulisan-tulisan dari Al-Quranul Karim lewat HP, tapi juga disiapkan juga kajian serta gurunya yang standby untuk menerima talaki. Tapi apa yang terjadi? Itu sebatas pengetahuan. Itu sebatas tahu bahwa itu ada pelayanan dari Quran Best, bahwa di sana ada selain Quran digital dan juga disiapkan guru untuk belajar. Nah, hal seperti ini berarti dia tidak menindaklanjuti di mana Allah Subhanahu wa taala menyiapkan apa yang disebut dengan hidayah dilalah. Dan kemudian Allah pun akan mempersiapkan atau menyentuh hatinya untuk action untuk menjalankan hidayah itu dilalah tadi. Tapi bagi dia masih banyak alasan-alasannya. Wah, saya lagi sibuk. Saya masih banyak kerjaan yang lain. Atau ada juga yang merasa saya sudah bisa ngapain juga tahsin segala. Bisa jadi kan? Seperti itu. Tapi ternyata kan menurut yang dipahami oleh teman-teman nih dari testimoninya, banyak yang menyatakan, wah ternyata bacaan saya salah ya, selama ini merasa bagus-bagus saja gitu. Nah, inilah ketika dipahami seperti itu, ketika saudara kita yang saat ini sudah bergabung, itu berarti sudah mendapatkan hidayah itu taufik. Sementara saudara kita yang lain masih belum mendapatkan hidayah itu taufik. Kenapa? Karena dia tidak menindaklanjuti apa yang sudah didapatnya berupa hidayah itu dilalah. Nah, oleh karenanya sahabat Quran yang untuk Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah sudah memberikan kesempatan buat kita, mari jemput hidayah itu taufik itu dengan usaha keras kita. Jangan biarkan kesempatan yang sudah diberikan oleh Allah, kemudahan untuk belajar,
didatangkan gurunya, gitu ya. Itu dibiarkan begitu saja. Sehingga kita pun tidak mendapatkan hidayah taufik, ya. Dan akhirnya kita hanya dapat hidayah itu dilalah. Ketika ditanya, baca Quran itu penting gak sih? Oh penting. Belajar tahsin itu bagus gak? Oh bagus banget. Ada perintahnya kok. Tapi itu sebatas pemahaman. Ketika ditanya, sudah baca Quran sampai di mana? Dia akan berpikir dan mempertanyakan dirinya. Saya baca Quran sudah terakhir apa ya? Seharusnya dia sudah bisa menyatakan, oh iya, alhamdulillah baru juz yang ke-29, ya. Tinggal 2 juz lagi, bisa apa 1 juz lagi. Nah, gitu. Nah, sekali lagi mari kita manfaatkan momen yang Allah berikan buat kita semua, di mana kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana di luar sana banyak orang yang susah untuk mencari tempat belajar, mencari guru ngaji. Sementara alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Quran Base ini, ya, sehingga apa yang menjadi harapan kita, yaitu kita akan mendapatkan syafaat itu benar-benar nyata karena kita sudah mulai bersahabat dengan Al-Quran. Sesuai dengan sabda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran itu, sungguh Quran itu akan datang sebagai pemberi syafaat bagi siapa saja yang bersahabat dengannya. Mudah-mudahan kita termasuk sahabat Quran setia sampai akhir hayat kita, sehingga Al-Quran pun akan menemani kita saat-saat di mana kita sendirian di alam barzah, dan juga saat-saat kita butuh pertolongan nanti di yaumil hisab, yang kemudian Quran itu datang memberikan syafaat. Dan mudah-mudahan pula Al-Quran ini juga akan menaikkan derajat kita di yaumil qiyamah saat-saat kita memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, yang dimana bacaan kita juga menentukan lantai surga mana yang kita masuki. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa disampaikan, dan mari sejenak sebelum kita tutup, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Bi barakah umul kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك عظيم سلطانك يا رحمن يا رحيم يا عليم الغيب والشهادة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.